Coba deh, pernah nggak Anda mikirin soal aturan-aturan tak terlihat yang sebenarnya ngatur semua hal di sekitar kita? Mulai dari planet yang muter di angkasa, sampai bola yang kita tendang di lapangan, semuanya itu nurut sama serangkaian prinsip yang sama loh. Oke, mari kita bedah bareng-bareng aturan mainnya alam semesta ini. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget ya. Apakah Anda sekarang ini sedang bergerak? Mungkin Anda lagi duduk santai, jadi jawabannya kayaknya udah pasti enggak. Tapi apa iya segampang itu? Jawabannya ternyata jauh lebih seru dari yang kita kira. Nah, pertanyaan barusan itu langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Buat ngejawab apakah sesuatu itu bergerak atau enggak, kita butuh satu hal yang super penting, sebuah titik acuan. Tanpa itu, pertanyaan tadi jadi mustahil buat dijawab. Coba deh kita perhatiin definisinya. Kuncinya tuh bukan cuma di perubahan posisi, tapi di kata-kata setelahnya, relatif terhadap titik acuan. Artinya apa? Artinya gerak itu nggak ada yang absolut, sifatnya itu selalu relatif. Dan ini ide yang ngubah segalanya. Contoh ini ngegambarin idenya dengan sempurna. Bayangin Anda lagi di kereta yang lagi jalan kenceng. Buat orang yang duduk di sebelah, ya Anda diam aja, nggak gerak sama sekali. Kenapa? Karena titik acuannya itu kursi kereta. Tapi, buat orang yang nunggu di peron stasiun, Anda jelas-jelas lagi bergerak ngebut. Titik acuannya beda, yaitu stasiun. Jadi, Anda bisa diam dan bergerak di waktu yang bersamaan. Semuanya tergantung dari mana kita ngelihatnya. Oke, jadi sekarang kita udah paham nih apa itu gerak. Pertanyaan selanjutnya, gimana dong cara kita ngukurnya? Nah, ternyata ada dua cara yang beda banget buat ngelihat jalur yang kita lewatin. Yuk kita lihat dua-duanya. Di sini nih bedanya jarak sama perpindahan. Gini deh, jarak itu total semua langkah yang Anda ambil. Kalau Anda jalan muterin lapangan bola, terus balik lagi ke tempat semula, jarak yang Anda tempuh itu jauh banget. Tapi, perpindahan Anda alias perubahan posisi dari start ke finish itu nol besar. Kenapa? Ya karena Anda balik lagi ke titik awal. Gampangnya, jarak itu peduli sama proses perjalanannya, kalau perpindahan cuma peduli sama hasil akhirnya aja. Nah, konsep tadi nyambung lagi ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu simple, cuma nunjukin seberapa cepat sesuatu bergerak, kayak angka di speedometer mobil. Tapi kecepatan itu lebih detail. Dia nggak cuma nanya seberapa cepat, tapi juga ke arah mana. Jadi kalau kita bilang 100 km per jam, itu kelajuan. Tapi kalau kita bilang 100 km per jam ke arah utara, nah itu baru kecepatan. Kecepatan itu punya arah, kelajuan enggak. Dan biar semua ilmuwan di seluruh dunia ngomongnya nyambung dan gak salah paham, kita butuh satuan standar. Buat kelajuan dan kecepatan, satuan yang dipakai itu meter per detik, atau m per s. Anggap aja ini bahasa universalnya gerak. Oke, dari tadi kan kita ngomongin cara mendeskripsikan gerak. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apa sih yang menyebabkan gerak itu terjadi? Jawabannya adalah sebuah konsep yang kita rasain setiap hari, setiap detik, yaitu gaya. Jadi, intinya gini, gaya itu adalah agen perubahan. Dia yang bikin benda diam jadi bergerak, dia yang bikin benda bergerak jadi makin cepat, atau malah jadi pelan, dia juga yang bisa ngubah arahnya, atau bahkan ngubah bentuknya, kayak pas Anda ngeremes kaleng minuman. Gaya itu secara garis besar ada dua macam. Ada gaya sentuh yang butuh kontak fisik langsung, kayak otot kita pas ngedorong pintu, atau gaya gesek yang bikin sepatu kita nggak kepleset. Terus ada juga gaya tak sentuh yang agak misterius, yang bisa bekerja dari jauh. Contohnya, gravitasi yang nahan kita tetap di bumi, atau magnet yang bisa narik klip kertas tanpa nyentuh. Dan buat ngukur seberapa kuat sih semua dorongan dan tarikan ini, kita pakai satuan yang namanya Newton, disingkat N. Tentu aja, ini untuk menghormati orang yang pertama kali merumuskan semua aturan keren ini. Dan inilah dia, sang maestro, Sir Isaac Newton. Beliau ini yang ngerumusin 3 hukum dasar yang jadi fondasi pemahaman kita tentang cara kerja gaya dan gerak. Dan ini bukan sekedar teori loh, ini benar-benar aturan main yang dipatuhi sama seluruh alam semesta. Biar gampang ingat, kita bisa bagi 3 hukum ini jadi, yang pertama kita sebut aja hukum kemalasan atau inersia. Yang kedua, ini rumus gaya yang paling terkenal. Dan yang ketiga, kita sebut aja dorongan balasan kosmik atau aksi reaksi. Yuk kita kupas satu persatu. Hukum pertama, inersia. Itu intinya bilang kalau semua benda itu sebenarnya mager. Mereka tuh malas ngubah keadaan mereka. Kalau satu benda lagi diam, ya dia maunya diam aja. Kalau dia lagi gerak, dia maunya gerak lurus terus dengan kecepatan yang sama.
kecuali ada gaya dari luar yang maksa dia buat berubah. Hukum kedua ngasih kita rumus yang kelihatannya simple tapi kekuatannya luar biasa. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Artinya gini, buat ngegerakin benda yang lebih berat atau massanya lebih besar, Anda butuh gaya yang lebih gede. Dan semakin gede gaya yang Anda kasih, semakin cepat juga benda itu nambah kecepatannya. Simple tapi dalam banget maknanya. Dan yang terakhir, hukum ketiga, aksi-reaksi. Ini hukum soal keseimbangan alam semesta. Setiap kali Anda ngasih dorongan ke sesuatu, sesuatu itu bakal ngedorong balik Anda dengan kekuatan yang sama persis. Anda nggak bisa nyentuh tanpa disentuh. Gaya itu selalu datangnya berpasangan. Oke, ini semua mungkin kedengarannya teori banget ya. Tapi bagian paling kerennya adalah aturan-aturan ini tuh lagi bekerja di sekitar kita sekarang, setiap saat. Yuk kita lihat beberapa contoh di dunia nyata. Pernah kan pas mobil ngerem mendadak, badan kita rasanya kayak mau terlempar ke depan? Nah itu tubuh kita lagi nurutin hukum inersia. Makanya sabuk pengaman itu penting banget. Terus roket, dia bisa terbang ke angkasa karena nyemburin gas panas ke bawah, itu aksinya. Dan gas itu ngedorong roket ke atas, itu reaksinya. Itu hukum ketiga dalam skala besar. Bahkan sol sepatu kita yang ada alurnya itu sengaja dirancang buat menciptakan gaya gesek, biar kita nggak kepleset. Jadi, kalau ada satu hal paling penting yang harus Anda ingat dari semua pembahasan ini, inilah dia. Gerak itu nggak terjadi begitu aja. Di balik setiap perubahan kecepatan, setiap belokan, setiap benda yang berhenti, selalu ada gaya, sebuah dorongan atau tarikan yang jadi dalangnya. Gerak dan gaya itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, sekarang giliran Anda. Saya mau kasih tantangan kecil. Anda udah tahu aturan mainnya, udah lihat rumusnya, coba pikirin soal tendangan penalti di sepak bola. Kira-kira gimana caranya rumus F sama dengan M kali A itu bekerja di momen itu buat menciptakan sebuah gol yang sempurna? Coba deh direnungkan.